Mekanisme dasar kerja obat. Yang pertama ada absorpsi, adalah proses penyerapan obat dari tempat pemberiannya masuk ke sirkulasi sistemik. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemampuan absorpsi suatu obat, misalnya bentuk sediaan, formulasi sediaan, ukuran partikel obat, bentuk partikel, maupun keadaan fisiologik tubuh. Misalnya vaskularisasi di tempat absorpsi, keasaman lambung, dan adanya massa makanan pada obat yang diberikan per oral dan sebagainya. Yang kedua ada distribusi, adalah proses penyebaran obat ke seluruh tubuh. Luasnya penyebaran tergantung pada sifat fisikokimia obat, misalnya kelarutan dalam lipid dan ikatan dengan protein plasma atau jaringan. Yang ketiga ada metabolisme, adalah keseluruhan reaksi kimia biotransformasi baik pada zat endogen maupun zat-zat eksogen yang terjadi secara enzimatik. Yang keempat ada eliminasi, adalah proses terakhir obat atau hasil metabolisme dari sirkulasi sistemik melalui ginjal bersama urin, melalui empedu dan air liur ke dalam usus bersama tinja, melalui keringat, melalui kulit dan air susu ibu. Satu contoh mekanisme dasar kerja obat yang saya ambil yaitu azitromycin. Absorpsinya, azitromycin diabsorpsi dengan cepat dari traktus gastrointestinal dengan bioavailabilitas obat sebesar 37% dan konsentrasi plasma puncak tercapai dalam 2-3 jam. Absorpsi azitromycin tidak perlu dipengaruhi oleh makanan, sehingga azitromycin dapat diberikan dengan atau tanpa makanan. Yang kedua ada distribusi. Azitromycin terdistribusi secara luas ke dalam jaringan, sputum maupun air susu ibu. Azitromycin terikat pada protein plasma hingga 51% dengan volume distribusi sebesar 31-33 liter per kilogram. Yang ketiga ada metabolisme. Azitromycin dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit inaktif. Yang keempat ada eliminasi. Azitromycin dieliminasi sebagai obat yang tidak berubah melalui empedu atau 50% dan urin 6-14% dengan plasma clearance 630 ml per menit. Waktu paruh eliminasi akhir azitromycin yaitu 68-72 jam.